נדרוש יחד ועדת חקירה ממלכתית, נדרוש אחריות מכל מי שכשל, מכל מי שידע, מכל מי שהסתיר ומכל מי שהפקיר. לא נרפה עד שכל האחראים למחדל, להפקרה ולכישלון יישאו באחריות. לא נרפה עד שנגרש את ממשלת הכישלון המוחלט הביתה. مسلح امام خمینی هستیم. گویا با روزخوانی حاج مهدی رسولی بغض مردم شکست، بغض 3-4 ماهه مردم ایران شکست. دیدار ملت ایران با رهبر شهید با قائد امت به ایستگاه پایانی رسیده. چه گریه‌وزاری میکنن خواهران عزیزمون، برادران عزیزمون. چقدر جای رهبر ما خالیه. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق، مرگ بر وطن فروشان. Situasi Israel di panggung global sedang berada di titik paling buruk sepanjang sejarah. Negara yang selama ini merasa kebal dari hukuman kini diserang dari semua sisi tanpa ampun. Amerika Serikat, sekutu terbesarnya, justru membongkar rencana busuk Israel membunuh negosiator Iran. DPR AS bahkan mulai bergerak buat mencabut seluruh bantuan militer senilai 59,2 triliun rupiah. Di sisi lain, Turki mewanti-wanti Israel agar nggak berani mengganggu perdamaian. Recep Tayyip Erdogan secara terbuka menyebut Benjamin Netanyahu kecanduan perang dan siap bertindak kalau Israel terus membuat kekacauan. Rusia juga nggak tinggal diam. Vladimir Putin mengirimkan peringatan keras bahwa senjata Rusia siap diarahkan ke Israel kalau situasi makin memanas. China melengkapi tekanan ini dengan mengecam pendudukan Israel di Lebanon. Xi Jinping berjanji bakal bekerja sama melindungi kedaulatan Lebanon dari agresi Israel. Sementara itu, Iran yang seharusnya terpojok justru makin percaya diri. Teheran memperkenalkan senjata canggih baru dan mengancam bakal menutup Selat Hormuz kalau AS ingkar janji. Netanyahu kini benar-benar sendirian. Cetak Gol coba merangkum, Israel jatuh dalam kekacauan sebagai berikut. Hubungan Trump-Netanyahu semakin panas, AS tarik semua bantuan militer. Israel sudah lama dikenal sebagai negara yang selalu punya agenda sendiri. Namun kali ini kelakuan Zionis sudah melewati batas yang gak bisa ditolerir oleh sekutunya sendiri. New York Times melaporkan Israel diam-diam merencanakan pembunuhan terhadap Abbas Araghchi dan Bagher Ghalibaf. Menteri Luar Negeri dan Ketua Parlemen Iran merupakan negosiator utama dalam perundingan damai dengan Amerika Serikat. Rencana jadi makin sangat keji karena pembunuhan direncanakan saat proses negosiasi sedang berjalan intensif. Artinya Israel berniat menghancurkan perdamaian dari dalam sambil dunia sedang berusaha mencari jalan keluar. Anadolu melaporkan rencana ini sebenarnya sudah dimulai sejak minggu-minggu pertama setelah gencatan senjata April. Pada saat itu perundingan antara Washington dan Teheran yang dimediasi Pakistan sedang mencapai momentum terbaiknya. Negeri Paman Sam diketahui sangat khawatir kalau Israel benar-benar mengeksekusi rencana ini. Kalau Araghchi dan Ghalibaf sampai dilenyapkan, seluruh meja perundingan bakal hancur berantakan dan memicu pertempuran baru yang lebih masif, ungkap seorang sumber yang gak disebutkan namanya. Membunuh para pemimpin senior Iran memang sudah jadi bagian dari taktik Israel sejak awal perang. Tel Aviv sendiri sudah membunuh Kepala Keamanan Nasional Ali Larijani dan Kamal Kharazi, yang sebenarnya merupakan figur potensial buat bernegosiasi. Israel secara sistematis membunuh semua orang yang bisa diajak bicara soal perdamaian. Kalau nggak ada lagi yang tersisa buat bernegosiasi, maka perang bakal terus berlanjut dan itulah yang diinginkan Benjamin Netanyahu.
Pejabat Pakistan bahkan mengungkap detail yang sangat mengerikan ke Reuters. Menurut laporan, Israel disebut sudah punya informasi akurat yang membuat mereka bisa melenyapkan musuh dengan mudah. Israel punya koordinat mereka dan ingin melenyapkan mereka. Kami bilang ke AS kalau mereka juga dilenyapkan, nggak akan ada siapapun yang tersisa buat diajak bicara, kata sang pejabat. Momen paling menegangkan terjadi saat Galibaf dalam penerbangan pulang dari Islamabad ke Teheran setelah bertemu J.D. Vance pada 12 April. Pasukan keamanan Iran mendeteksi 2 jet tempur Israel masuk ke wilayah udara Iran secara ilegal dari Irak. Pesawat Galibaf langsung dialihkan rutenya dan melakukan pendaratan darurat di Mashhad, Iran bagian timur laut. Bayangkan, negosiator utama Iran nyaris dibunuh saat dalam perjalanan pulang dari perundingan damai. Iran akhirnya meminta jaminan keamanan langsung dari AS lewat mediator Pakistan dan Qatar. Delegasi Iran bahkan sempat meminta pengawalan jet tempur Pakistan saat melakukan perjalanan ke lokasi perundingan. Netanyahu langsung membantah semua laporan dan menyebutnya sebagai berita palsu. Akan tetapi bantahan ini nggak meyakinkan siapapun, karena NYT mengutip pejabat AS yang masih aktif maupun yang sudah nggak menjabat. Kantor Netanyahu cuma mengunggah bantahan singkat lewat platform X tanpa penjelasan lebih lanjut. Respon yang sangat lemah buat tuduhan seberat rencana pembunuhan negosiator di tengah perundingan damai. Rencana busuk ini yang akhirnya membuat AS semakin geram terhadap Israel. Donald Trump diam-diam justru membantu Iran dengan membocorkan informasi soal ancaman pembunuhan ini lewat jalur diplomatik. Langkah ini diambil karena Washington sadar betul resikonya sangat fatal bagi stabilitas global. AS bahkan meminta bantuan negara-negara Timur Tengah buat meneruskan pesan peringatan rahasia langsung ke Teheran. Situasi makin panas saat anggota DPR AS mulai bergerak buat menarik seluruh bantuan militer ke Israel. Antara melaporkan legislator AS siap mendukung penghentian bantuan militer senilai 59,2 triliun rupiah yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan militer Israel. Desakan ini semakin menguat setelah kasus rencana pembunuhan negosiator terungkap. Beberapa anggota DPR bahkan menyebut Israel sebagai penjahat perang yang gak layak mendapat dukungan finansial Amerika. Penarikan bantuan ini bukan ancaman kosong. DW melaporkan AS selama ini merupakan pemasok senjata terbesar buat Israel dengan nilai bantuan militer yang sangat besar setiap tahunnya. Tanpa suplai senjata dari AS, Israel bakal sangat kesulitan mempertahankan operasi militernya di Lebanon dan menghadapi ancaman Iran. Posisi tawar Tel Aviv yang selama ini kuat langsung melemah drastis. Netanyahu merespons ancaman ini dengan pernyataan yang sangat sombong. Dirinya bilang Israel ingin mempercepat penghentian ketergantungan terhadap bantuan militer AS dan siap menghadapi Iran secara mandiri. Saya ingin menghentikan bantuan dari AS. Proses ini bahkan bisa dimulai sejak 2026, kata Netanyahu. Namun realitanya nggak sesederhana pernyataan sombong itu. Zionis masih sangat bergantung pada komponen dan teknologi AS buat sistem pertahanan udaranya termasuk Iron Dome. Di tengah semua kekacauan ini, situasi dalam negeri Israel juga semakin memanas. Warga mulai turun ke jalan menuntut penghentian perang dan berhadapan langsung dengan tentara mereka sendiri. Trump dan Netanyahu akhirnya sepakat bertemu di AS buat membahas ketegangan yang sudah sangat memuncak. Tapi pertanyaannya, apakah pertemuan ini bakal menghasilkan solusi atau justru menambah masalah? Hubungan AS Israel yang selama ini dianggap nggak bisa diganggu-gugat, kini benar-benar di ujung jurang. Israel berencana membunuh negosiator damai. DPR AS mau tarik bantuan militer dan warga Israel sendiri sudah muak dengan perang tanpa akhir. Netanyahu bermain api terlalu lama dan sekarang apinya mulai membakar rumahnya sendiri. Sekutu terbesar sudah mulai berbalik, rakyat sudah mulai melawan, dan dunia sudah mulai sadar siapa yang sebenarnya menghalangi perdamaian. Ancaman nyata Rusia, China, Turki menyerang Israel jika situasi makin panas.
Israel ternyata nggak hanya kehilangan dukungan dari Amerika Serikat saja. 3 kekuatan besar sedang melakukan ancang-ancang jika Benjamin Netanyahu berani berbuat semena-mena. Anadolu melaporkan Turki memberikan peringatan sangat keras agar Israel nggak menggagalkan kesepakatan damai AS-Iran. Ankara bilang perdamaian di kawasan nggak boleh diganggu oleh satu negara yang kacau. Recep Tayyip Erdogan secara terang-terangan menyebut Netanyahu sebagai pemimpin yang kecanduan perang. Turki bahkan siap menjawab tantangan yang diberikan oleh negeri susu. Sang presiden negeri dua benua sebelumnya sempat memberikan ancaman yang membekas untuk Israel. Seperti kami masuk ke Karabakh, seperti kami masuk ke Libya, kami bisa melakukan hal yang sama ke mereka, kata Erdogan. Netanyahu yang ketakutan langsung merespons dan bilang bakal melaporkan ancaman Erdogan ke Washington. Bibi khawatir karena Turki selalu ikut campur dalam urusan negaranya. Respon Netanyahu yang langsung ngadu ke AS menunjukkan betapa besarnya kekuatan negeri dua benua. Pemimpin yang mengklaim negaranya paling kuat di Timur Tengah ternyata harus minta perlindungan saat diancam Erdogan. Presiden Turki diketahui sudah muak karena Zionis juga terus mengancam negaranya. Ideologi yang dibangun di atas genosida dan ekspansionisme ini menargetkan seluruh rakyat Turki, kata Erdogan. Di lain sisi, respon panik yang ditunjukkan Israel sangat wajar, mengingat ancaman besar Turki. Media Israel Marif bahkan menerbitkan analisis yang menyebut negeri dua benua lebih berbahaya dari Iran. Turki punya tentara terbesar kedua di NATO dengan industri pertahanan yang 80% mandiri. Harakatuna melaporkan pasukan tempur Erdogan memiliki 200 jet tempur F-16, tank Altai, 16 kapal selam dan kapal serbu amfibi TCG Anadolu. Situasi jadi makin mencekam karena Trump sendiri pernah bilang Erdogan mungkin mendukung Iran melawan Israel. Pernyataan ini menunjukkan bahkan AS mengakui Turki bisa menjadi ancaman nyata. Rusia juga nggak tinggal diam melihat sekutunya di Timur Tengah diperlakukan semena-mena. Vladimir Putin sudah mengirimkan pesan sangat jelas bahwa negeri beruang siap menggunakan kapabilitas militernya kalau Israel melewati batas. Putin menegaskan Rusia akan terus mendukung Iran di semua forum internasional. Dukungan yang bukan sekadar pernyataan tapi juga mencakup transfer teknologi militer dan intelijen. Rusia yang punya persenjataan nuklir dan rudal hipersonik terbesar di dunia bukan lawan yang bisa diremehkan. Rudal Avangard yang bisa terbang 27 kali lipat kecepatan suara nggak bisa ditangkis sistem pertahanan manapun. Kalau Moskow benar-benar memutuskan buat campur tangan secara langsung, maka Israel bakal menghadapi kekuatan yang jauh melampaui kapasitasnya. Iron Dome gak dirancang buat menangkis rudal hipersonik sekali berusia. China melengkapi tekanan ini dengan mengecam keras pendudukan Israel di Lebanon. Beijing secara konsisten mendukung kedaulatan Lebanon dan bilang pendudukan militer gak bisa diterima. Xi Jinping menegaskan China siap bekerja sama melindungi kepentingan Lebanon di forum internasional. Dukungan ini sangat signifikan, mengingat Tiongkok punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Beijing juga sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon dan membangun hubungan diplomatik yang makin erat. China sedang memposisikan diri sebagai pelindung negara-negara yang menjadi korban agresi Israel. Celana kargo pria dari berbagai ukuran dan warna bisa kamu dapatkan dengan harga 119 ribuan saja. Cek linknya sekarang untuk dapatkan potongan harga. Iran semakin diambang kemenangan, Netanyahu makin terpojok. Di tengah semua tekanan yang datang dari segala arah, Iran justru tampil makin percaya diri. Negeri Persia nggak cuma bertahan dari serangan AS dan Israel, tapi juga membangun kekuatan baru. Yang bikin situasi makin unik, Donald Trump mengklaim telah memberikan Iran jeda seminggu dari negosiasi buat menggelar pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Pemimpin tertinggi Iran ini tewas di serangan gabungan AS Israel pada 28 Februari lalu. ABC News melaporkan Trump berkata di pidato Mount Rushmore pada 4 Juli dengan nada yang sangat sombong, "Kami hajar habis Iran.
Mereka sangat ingin sepakat. Kami kasih mereka libur seminggu buat pemakaman karena kami baik hati, kata Trump disambut tawa penonton. Meski begitu, pakar militer mengungkap AS dan Iran masih berusaha meraih klaim kemenangan. Namun di lapangan Iran sudah membuktikan dirinya nggak bisa dihancurkan meski diserang dua negara sekaligus. Fakta paling telak, serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari yang menggunakan nama sandi Roaring Lion dan Epic Fury gagal menghancurkan Iran. Teheran masih berdiri kokoh dan militernya justru makin kuat. Survei Hebrew University menunjukkan 92,1% rakyat Israel sendiri mengakui Iran yang menang. Angka yang menghancurkan gembar-gembor kemenangan bersejarah yang diklaim Benjamin Netanyahu. Rusia mendukung klaim ini dan secara terbuka bilang Iran memenangkan pertempuran melawan AS dan Israel. Moskow menyebut ketahanan Iran membuktikan gak ada kekuatan yang bisa menjatuhkan Teheran secara paksa. Kepercayaan diri Persia makin terlihat dari pengembangan senjata canggih baru di tengah perang. Brigadir Jenderal Akraminia mengungkap Iran berhasil mengerahkan drone generasi terbaru. Kami mampu mengoperasikannya tepat di tengah perang. Selain itu, kami mengoptimalkan rudal yang digunakan IRGC dan memproduksinya dengan kualitas yang jauh lebih tinggi, kata Akraminia. Pernyataan ini menunjukkan Iran gak cuma bertahan tapi juga meningkatkan kapabilitas di tengah konflik. Senjata baru dikembangkan dan diuji langsung di medan perang, sesuatu yang sangat jarang dilakukan negara manapun. Akraminia menambahkan kalau angkatan bersenjata Iran mengejar dua bidang sekaligus secara serius, produksi senjata dalam negeri dan pembelian peralatan canggih dari negara sahabat seperti Rusia dan Cina. Artinya Iran gak berperang sendirian dalam hal teknologi militer. Dua negara terkuat di dunia ikut memasok dan mendukung pengembangan persenjataan Teheran. Drone baru yang dikerahkan para mullah di hari-hari terakhir perang Ramadan langsung mengubah dinamika pertempuran. Rudal yang dioptimalkan juga terbukti lebih akurat dan lebih merusak dari versi sebelumnya. Iran juga mempertegas kontrol atas Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak paling vital di dunia. Sang Menlu yakni Abbas Araghchi memperingatkan siapapun yang mencoba mengubah pengaturan di selat tersebut. Mereka mengancam bakal berperang lagi kalau AS ingkar janji soal Selat Hormuz. Kami minta Amerika nggak mencampuri urusan selat ini karena ini wilayah kedaulatan kami, ujarnya. Selat Hormuz mengalirkan 20% minyak dunia setiap harinya. Kalau Iran benar-benar menutup selat ini, maka harga minyak global bakal melonjak gila-gilaan dan ekonomi dunia langsung terguncang. Iran bahkan sudah memaksa 3 kapal tanker asing berbalik arah di Selat Hormuz beberapa hari terakhir. Tindakan nyata yang menunjukkan ancaman Teheran bukan cuma omongan, tapi aksi langsung. Araghchi bahkan mendesak Oman buat menyetujui pungutan biaya terhadap kapal yang melintas Hormuz. Langkah yang menunjukkan Iran gak cuma ingin menguasai selat, tapi juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari situ. Iran makin kuat, Turki makin agresif, Rusia makin terang-terangan, Cina makin tegas, dan AS makin muak. Sementara Netanyahu bermain di panggung yang makin sempit tanpa satupun sekutu yang benar-benar mendukung. Dukungan politik Netanyahu anjlok dari 40% ke 29% dalam hitungan bulan. Oposisi yang dipimpin Naftali Bennett dan Gadi Eisenkot sudah dihubungi Washington buat siapkan pergantian kekuasaan. Israel yang selama 75 tahun merasa nggak tersentuh kini benar-benar terpojok. Sekutu terbesar sudah muak, musuh makin kuat, rakyat sendiri melawan, dan dunia sudah tahu siapa yang sebenarnya menghalangi perdamaian. Netanyahu yang selama ini merasa paling berkuasa kini harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Dirinya nggak lagi didengarkan oleh Washington, ditakuti oleh Teheran atau dihormati oleh dunia. Dapatkan sendal pria dari brand Elvelde, bisa kamu dapatkan potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kekacauan besar yang menghantui Israel dari semua sisi tanpa ada yang bisa menolongnya. Bagaimanakah menurutmu? Apakah Zionis masih mampu bertahan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.